Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Kepala SMK Negeri 2 Lumajang, Ibu Lilik Majlatul Zahro MPD. Monggo Ibu bisa bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, kami Kepala SMK Negeri Lumajang. Dalam hal ini kami adalah pimpinan dari CGP kami, yaitu Mbak Nur Hidayati. Saya kira itu cukup, panggil kami dengan Bu Zahro. Terima kasih. Lanjut Mbak. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat Ibu Zahro? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu karena saya harus mengerjakan tugas tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin untuk nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Ibu bisa jawab. Kalaupun Ibu tidak berkenan menjawab, tidak mengapa. Yang jelas ini akan menjadikan pembelajaran buat saya. Baik Ibu, selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, apakah atau bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Mbak Yati. Kalau tadi saya melihat karena soal itu cukup luas, itu yang harus dimiliki, harus disikapi oleh seorang kepala sekolah. Karena ini adalah calon seorang kepala sekolah. Sekarang dia lagi sambil SIM untuk menjadi seorang kepala sekolah. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar dimiliki seorang kepala sekolah untuk mengambil kebijakan tentang tadi ada istilah dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika ini adalah merupakan, bisa juga merupakan baik dan benar atau benar dan salah juga bisa. Mengapa? Karena dilema etika, kita adalah seorang manusia. Pasti ada etikanya sebagai seorang manusia dan juga hubungan sosial dan yang lain. Terutama kami adalah seorang ibu. Kalau seorang ibu saat mengambil kebijakan itu yang aslinya kalau dari hati seorang ibu adalah sangat halus, sangat memikirkan. Kalau dibilang orang laki kan bukan dengan perasaan, tapi orang perempuan kan dengan perasaan. Jadi ada dilema etika seperti ini. Contohnya begini Pak, saat ada siswa yang kelas itu udah kelas 12 misalnya, sudah memiliki nomor untuk ujian, mengikuti ujian ataupun saat ujian. Nah ini kan keputusan yang berat bagi kita. Di satu pihak kita memberhentikan anak tersebut, tapi di satu pihak karena kita ada sekolah, ada yang lain. Kalau kita tidak memberhentikan, nanti anak yang lain pasti akan ada pertanyaan kenapa. Kalau kita memberhentikan, kita seorang perempuan, seorang ibu, merasa iba dan sebagainya. Nah ini yang kami ambil dari sikap tersebut, yaitu kami mengajak berbicara atau berkoordinasi dengan beberapa staf kami yang ada di sekolah, staf manajemen. Kami langsung saja mengarah ke sana Mbak Yati untuk mengambil kebijakan tersebut dengan staf manajemen kami. Kemudian kebetulan kami juga ada pendamping hukum kami. Mengapa dengan pendamping hukum kami mengambil suatu kebijakan? Karena itu akan biar tidak celah hukumnya. Karena mungkin zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau zaman dulu ada anak hamil, langsung kami rangkul, kami ajak pulang, untuk kami antar, kami serahkan ke orang tuanya. Kami sampaikan bapak ibu, anak ibu begini, itu sudah terima. Sedangkan saat ini beda zaman, beda penyelesaian, beda solusinya. Yang kami lakukan, kami selalu berkoordinasi dengan tim manajemen kami. Karena kami ada warga WMN, kesiswaan, kurikulum, kemudian dari Satpras dan juga ada dari Humas. Nah, ini katanya dengan warga WMN kami, wakil manajemen kami. Jadi kami ajak untuk ngomong lebih dulu.
Kemudian juga dibantu dengan dari guru kami, guru BK kami. Kerajaan omongan apa sih akar permasalahan yang sudah ketemu. Nah setelah itu kami kan memutuskan sebagainya. Kemudian kami menyampaikan mengajak dengan omongan dan para komite dan juga dengan tim penasihat kami agar kebijakan yang kami atau keputusan kami ambil ini bisa benar-benar keputusan yang sangat bijak. Tidak ada suatu cara hukum sama sekali seperti itu. Kalau sudah hati nurani saya namanya roso, ya itu roso. Saat kula dengan jenengan adalah roso. Saat memberikan suatu punishment ataupun memberikan suatu reward. Kalau reward itu jelas senang, tapi memberikan punishment itu ada roso kita. Nah itu yang membuat kita kalau ingin belajar seorang pemimpin kepala sekolah harus memiliki roso yang kuat dan harus berkawan dan sebagainya. Benar-benar kita bersikap dengan dingin dan dengan bijak. Kami harus berpihak pada satu pun tapi pada satu orang. Nah kalau untuk yang tadi yang satunya itu tentang rujukan moral. Rujukan moral ini sebenarnya juga tantangan juga bagi kepala sekolah. Ini sangat tantangan. Rujukan moral itu kadang kita terjadinya itu sebenarnya bukan serta merta ada istilah rujukan moral itu sebenarnya kurang pas bagi kami. Sepertinya kok diajak untuk tidak bermoral kan gitu ya, kan diajak untuk tidak bermoral kan gitu ya. Tapi namanya di suatu lembaga ini kan kita ada beberapa orang tua dan sebagainya. Ada juga misalnya harus ada seorang pendidik yang melakukan sesuatu kan gitu. Sebenarnya ada guru yang pro dan ada yang kontra di sana. Kami diajak untuk itu segera ini diberhentikan atau ibu ini segera orang ini dilaporkan. Nah, itu namanya kan rujukan moral untuk mengajak kami, menjerumuskan kami bahasa depan. Itu pun kami perlu kami bicara. Jadi kembali lagi juga ke dilema etika bagi kami. Apapun bentuknya rujukan moral ataupun yang lainnya adalah dilema bagi kami. Tapi kami saat kami dilema kami ada namanya kami lembaga bagi ada diajak untuk mengajarkannya. Saya kira itu Pak, itu ada tambah dari ini kan? Ibu, kalau tadi ada dua perbedaan nih dari yang Jenengan sampaikan. Tapi jika kemudian pada satu momen tertentu Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa yang bisa Ibu ambil untuk mengambil keputusan tersebut? Dari dua kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kami sampaikan, kami lihat dulu Mbak akar permasalahannya. Benar-benar kita lihat akar permasalahannya. Yang kira-kira kebijakan kami itu bisa membawa manfaat bagi semuanya. Yaitu kami ajak untuk berbicara semuanya pihak. Kalau hanya keputusan dari kami kan mungkin itu kurang bijak. Jadi tetap kami selalu mengajak partner kami, mengajak tangan kanan kami. Ada beberapa tangan kanan kami kan gitu. Jadi itu partner kerja kami ajak, terutama untuk komite kan harus tahu segala baik yang ada di sekolah, mulai dari fisik, psikis, dan sampai bagaimana cara memperlakukan anak dan warga sekolah. Itu semua soal komite harus tahu. Yang untungnya lagi di kami ada pendamping hukum kami, jadi benar-benar itu sangat membantu kami untuk celah hukumnya, yang gitu. Jadi celah-celah hukum yang rentan dengan celah hukum, meminimalisir untuk celah hukum. Jadi istilahnya yang sudah kami lakukan, saya berikan anak mengambil sikap seperti itu, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sudah melakukan langkah-langkah yang sudah prosedural yaitu dengan mengikuti manajemen, kuasa hukum juga gitu ya. Bu, apakah yang selama ini Bu anggap efektif dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan yang Jenengan harapkan? Apakah cukup efektif langkah-langkah yang diambil tadi? Langkah kami ambil itu sepertinya cukup efektif bagi kami, Pak. Karena kami tak memutuskan tidak hanya satu itu. Jadi bagi kami itu sudah SOP-nya. Apa yang dilakukan harus sesuai dengan SOP. Setuju. Sangat setuju, ada SOP-nya seperti itu. Jadi
kita melangkah kemanapun, kalau kita ada pedoman SOP yang sudah kita buat bersama dengan komite pendamping hukum, penasihat hukum, dengan staf manajemen dan berkepentingan dan sebagainya, itu segera kita mengambil kebijakan, itu sudah cukup bagus sesuai dengan SOP-nya. Bu, kira-kira selama pengambilan keputusan itu ada tantangan nggak Ibu? Jadi ketika misalkan kalau penyanyian tadi menyampaikan, zaman dulu itu ketika ada siswa bermasalah kita antar aman Ibu ya. Cuma pada saat ini zamannya berbeda dan sosial media yang selama ini juga mengintai kita gitu ya Bu. Apakah pernah ada tantangan yang kemudian pernah panjenengan hadapi Ibu dalam mengambil keputusan? Pastinya, pasti ada, karena kita hidup sosial, hidup orang banyak, itu pasti ada pro dan kontranya kan gitu. Saat ada yang pro kan kita sangat bahagia sekali. Sebenarnya antara pro dan kontra harus ada seimbang, Pak ya. Keseimbangan ini yang buat kita maju. Hanya pro saja berarti apa yang kita lakukan salah, didukung sepenuhnya. Tapi yang kontra ini mungkin menurut dia ini ada bagi introspeksi bagi kami. Saat ada yang kontra, apa yang kita lakukan sudah ada kesalahan sebagainya. Kita perlu dengan pendekatan persuasif dengan yang kontra. Pendekatan mengapa kok bisa sampai seperti itu, perlu kita teliti lagi, kita sampai terus ke belakangnya, apakah keputusan kita itu ada yang salah sebagainya. Jadi perlu pendekatan persuasif dengan orang yang semakin kita jauh dengan orang itu akan semakin arogan. Semakin kita dekati, kita rangkul, insya Allah kalau dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, dengan bijak, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Jadi Ibu ada jadwal khusus Ibu mungkin dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, mungkin Ibu punya program khusus untuk karyawan atau semua warga yang ada di sekolah Ibu? Sebenarnya kalau jadwal khusus kami tidak ada, tapi saat misalnya perlu penyampaian saat pleno kan gitu ya, saat pleno kita menyampaikan pertama masuk agenda rutin itu perlu kita lakukan, dan kalau itu jadwalnya dari BMM kami. Karena kami tidak langsung, kalau ada masalah dengan pendidik, dengan peserta didik dan lain-lain, itu kami dari bawah dulu laporan dan sebagainya dari BK, dari BK Kabupaten Majemuk itu kesiswaan dan sebagainya seperti itu. Nah itu untuk jadwal khusus tidak ada, tapi yang jelas saat pertama kita kajian sebagainya ataupun saat dibutuhkan kita kumpul bareng bersama-sama, dan saat kita mengambil kebijakan, meskipun tadi itu ada, kami sudah kumpul dengan komite pendamping hukum kami, staf manajemen, itu kami tetap masih mengajak umum untuk adanya pleno dengan wali kelas, wali kelas siswa tersebut, ketua jurusan, guru praktek, guru teori, begitu. Kami masih, kami sangat masih memberikan kesempatan, apakah ada dan sebagainya. Jadi kebijakan kami buat itu benar-benar mulai dari bawah sampai ke atas itu sudah tahu semuanya seperti itu Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan Ibu, banyak orang yang mendukung Ibu untuk mengambil atau mempermudah penyelenggara untuk mengambil keputusan Ibu, dari mulai guru mata pelajaran, guru produktif, termasuk juga lokal, pakai kepala sekolah yang kemudian selalu memberikan laporan kepada Ibu terkait perkembangan di lapangan. Jadi sudah sangat bagus sistem yang ada di sekolah kita Ibu. Baik Ibu, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kami sampaikan yaitu pembelajarannya itu yang kita laksanakan sejak awal, sampaikan dengan hati, dengan kepala dingin, dengan bijak, dan anggap itu sebagai ujian, bukan sebagai tantangan atau sebagai apa bagi kita ya, hambatan, bukan sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan ataupun ujian. Dianggap permasalahannya, jadi tantangan semakin besar, permasalahan berarti semakin besar hadiahnya kita. Kan itu mulai dari SD sampai SMA. Saat jadi kepala sekolah ini berarti kalau hanya sekedar ada siswa ini, oh berarti nanti hadiahnya kecil dari Allah. Semakin besar permasalahan diberikan oleh Allah, semakin besar kita menjawabnya dengan hati tenang dan ikhlas, insya Allah akan semakin tinggi derajat kita seperti itu. Jadi Ibu meyakini bahwa proses itu lebih mendapatkan hasil yang luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya.
dari sini saya bisa mendapatkan banyak sekali wacana tentang mungkin di kemudian hari akan menjadi pengalaman buat saya. Terima kasih banyak Ibu Zahro. Susah selalu Mbak ya. Baik, Mudah-mudahan bisa menjadi hikmah tadi Mbak ya. pasti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Kepala SMP Al-Ikhlas Lumajang, Ibu Puji Lestari MPD. Kali ini saya mengerjakan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Apa kabar, Ustazah? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya sesuai dengan janji saya, Ibu, saya akan mewawancarai panjenengan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yang mana tugas ini adalah sharing atau diskusi terkait pengalaman panjenengan selama menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengambil keputusan-keputusan ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Sudah siap Ibu untuk mengikuti wawancara hari ini? Yang pertama, Ibu boleh menceritakan selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau kasus sih, mungkin saya lebih sepakat kalau dibahasakan itu permasalahan kepegawaian ya. Kalau kasus itu sebenarnya tidak ada sih, sesuatu yang signifikan itu tidak atau mungkin kalau dibahasakan lebih ini jarang sekali terjadi, sehingga persoalan-persoalan kepegawaian yang sering muncul itu biasanya kami melihatnya adalah apakah memang berbentuk pelanggaran ataukah sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan begitu. Kalau pelanggaran ini kan artinya ketika sistem sudah ditetapkan maka beliau menyimpang, itu namanya pelanggaran. Tetapi kalau kemudian kesalahan itu beliau lakukan yang tidak disengaja karena situasi dan kondisi yang membuat beliau harus melakukan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan sistem, itu yang terjadi. Begitu. Sehingga kami melihatnya apakah yang dilakukan ini adalah menyalahi aturan, ataukah memang dengan kesengajaan, ataukah memang karena sikon yang membuat beliau seperti ini sehingga beliau tidak bisa mengikuti sistem yang telah disepakati di awal. Berarti Ibu melakukan beberapa penggalian data mungkin, Dek? Oh iya, pasti itu. Kami akan kumpulkan data termasuk juga tabayun. Jadi karena sekolah kami ini sekolah Islam, maka yang kami gunakan tradisi dan budayanya adalah kebiasaan rekomendasi Islam. Jadi bukan hanya tatib yang kita lihat, bukan hanya sistem, tapi juga tabayun diutamakan, sehingga kami bisa memastikan apakah memang penyimpangan, kesalahan, ataupun apa yang tidak sesuai dengan sistem itu dilakukan karena dengan kesengajaan, ataukah memang karena ada situasi dan kondisi yang mengharuskan kesalahan itu terjadi. Luar biasa kalau dari sistem yang sudah ada di sekolah ini memang lebih juga melihat sisi manusianya ya Bu ya. Jadi bukan berarti ketika orang melakukan kesalahan itu semata-mata memang dari keinginan, tapi juga ada faktor-faktor lain. Betul, ya, luar biasa. Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu kemaslahatan umat yang kami utamakan. Kemaslahatan umat itu adalah kebaikan untuk lembaga, kebaikan untuk siswa terutama, kebaikan untuk wali murid, kebaikan untuk keluarga pegawai, juga yang akhirnya kebaikan untuk beliau secara pribadi. Kami mengukurnya dari mana masalah yang paling besar itu yang kami ambil, mana resiko yang paling kecil itu yang kami ambil, sehingga tentu data dan tabayun itu menjadi dua hal yang tak terpisahkan dari setiap pengambilan keputusan yang kami lakukan.
Tabayun ini bukan hanya kepada saya, kepada guru, tetapi juga saya dengan tim. Sehingga keputusan tidak pernah saya ambil secara personal. Saya tidak pernah mengambil secara otoritas, karena saya sebagai kepala sekolah itu nyaris tidak pernah. Sekecil apapun itu saya selalu melibatkan tim, karena kami terbiasa dengan tim. Luar biasa Ibu ya, berarti di sekolah ini ada beberapa tim yang membantu Ibu, mungkin dari wakil kepala sekolah. Kami ada wakil kepala sekolah, kami ada training center. Jadi kalau training center di SMK Aliklas ini kan jangka panjang sih sebenarnya. Beliau itu kami siapkan untuk membantu memvalidasi data yang kami dapatkan, baik itu bukan hanya siswa, wali murid, tapi juga guru. Tetapi sampai hari ini untuk porsi guru memang lebih kecil dibanding dengan informasi dan data berkaitan dengan siswa dan wali murid, begitu. Untuk guru kami lebih banyak dibantu oleh wakil kepala sekolah, dan kalaupun toh kami perlu naik, ya persoalan kami naikkan di tingkat lembaga pendidikan Aliklas. Tapi itu jarang sekali, cukup di internal. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Prosedur yang penjenengan lakukan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kembali di awal, kita tuh tidak pernah mengambil keputusan tanpa data. Maka ketika saya temukan sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya, biasanya memang kami tidak cukup dengan satu kali data, satu kali informasi tidak cukup. Kami pasti akan menggali dan menunggu. Oh mungkin hari ini sedang apa, namanya juga manusia. Oh mungkin sedang situasi yang tidak mendukung sehingga maka kesalahan itu terjadi. Begitu ketiga kalinya dan ternyata berulang sampai lebih dari 3 kali, kami mungkin baru akan ngobrol. Saya panggil, ada apa gitu ya. Berarti ada tahapan. Mulai yang ringan, betul. Saya ajak ngobrol dulu, ada apa begitu ya. Biasanya dari situlah kemudian saya bisa mendapatkan informasi bahwa tidak semua kesalahan itu karena niatan untuk terlambat. Misalnya ini saya ambil contoh yang paling kecil, karena memang malas berangkat pagi gitu lah, misalnya begitu. Artinya kan kalau kita ngobrol kita bisa tahu bahwa tidak semua keterlambatan itu karena memang nggak mau berangkat pagi gitu. Tapi karena ada faktor-faktor yang tidak bisa dihindari untuk itu. Misalnya pas berangkat ternyata anak yang di rumah masih rewel, karena kebetulan kami ini kan bekerja full day, jadi harus dipastikan dulu. Saya memang selalu mewanti-wanti bahwa sekolah dan rumah itu bukan bukan or tapi n, bukan pilihan, tapi sekolah dan rumah itu harus bersama-sama. Sehingga apa yang terjadi di rumah pasti akan berpengaruh dengan yang di sekolah, yang di sekolah terjadi segala sesuatu pasti akan berpengaruh di rumah. Maka kedua-duanya harus baik. Tidak ada kebaikan di salah satu di antara rumah dan sekolah, dan itu kami pastikan harus sama-sama baik, karena saya yakin ketika dua hal ini tidak sama-sama baik, semuanya tidak akan bisa maksimal. Di rumah tidak bisa menjadi istri yang solihah, di sekolah tidak bisa menjadi guru yang profesional, dan itu empirik dan itu valid. Sehingga tanggung jawab sekolah bagaimana mengupayakan agar gurunya ketika di sekolah harus nyaman dan terpenuhi kebutuhannya, ketika di rumah dia mendapatkan bekal yang cukup menjadi istri dan menantu yang solihah. Begitu. Nah, bagaimana ya kajian dan segala macam itu mengiringi dari bagaimana kita menguatkan sistem yang di dalam. Jadi bukan hanya kita menetapkan bahwa lo masuk ke SMP ini sistemnya, siap nggak siap pokoknya kamu harus ikut, kamu nggak siap kamu nggak bisa di sini. Nah, itu tidak begitu. Jadi ketika manajemen sudah menetapkan sistem dan dikomunikasikan, ya bagaimana kita harus mengawal sistem ini berjalan dengan baik. Bukan hanya menjaga agar semuanya mengikuti sistem, tapi bagaimana mengikuti sistemnya itu, karena kita juga mengkondisikan itu, gitu. Tidak serta-merta bahwa ini siap nggak siap ya kudu ini, ya tidak itu. Otoriter ya tadi. Iya betul. Itu menjadi impian dari semua pegawai yang mungkin ya. Karena ketika di rumah itu menjadi sesuatu yang
apa ya, nyaman gitu di sekolah atau tempat kerja itu menjadi kita tenang gitu, karena kita sama-sama menyeimbangkan keduanya. Apalagi bagi seorang ibu gitu. Betul, luar biasa. Yang keempat, hal-hal apa saja ini ya Bu, yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ikatan emosional Gitu ya. Kami ini 26, gurunya 3, tenaga kependidikannya laki-laki 2. Berarti kami hanya punya 3 cowok dari 26 itu total 5. Berarti 21 selebihnya guru perempuan. Rata anak perempuan yang masih gadis bersama orang tuanya, sebagian besar adalah seorang ibu dan seorang istri yang akhirnya kami lebih banyak menjaga kondusivitas emosional di antara kami. Maka ikatan emosional saya dengan beliau harus terjaga dengan baik. Kami harus mengupayakan mereka di sekolah itu comfort, nyaman, karena sebenarnya bekerja itu harus nyaman dulu. Mohon maaf, seberapapun pendapatan yang diberikan, kalau tidak ada rasa nyaman, nggak akan betah kita bertahan begitu. Sehingga sedapat mungkin kami menjaga kepedulian dengan empati dan saling menjaga. Jadi ketika memang dalam situasi tertentu kemudian beliau tidak bisa menjalankan tugasnya tepat waktu begitu, kami pasti akan mencari tahu ada apa gitu ya. Mungkin ada hal yang tidak kondusif di rumah, itu saya beri waktu. Saya beri waktu untuk bisa diselesaikan. Tidak serta-merta bahwa kan sudah janji hari ini harus selesai, kenapa kok tidak selesai? Tidak serta-merta seperti itu. Nah, dengan pendekatan yang begini ini, semua ini akan mengupayakan bagaimana sistem berjalan dengan baik dan target pekerjaan juga selesai sesuai dengan tepat waktu. Saya jarang sekali menemukan pegawai-pegawai kami yang kemudian mendelay pekerjaan. Kalaupun toh ada, tidak lebih dari 1 sampai 2 orang. Akhirnya muncul tanggung jawab, muncul empati. Artinya ketika tidak sesuai nggak nyaman, nggak enak sama saudara, nggak enak sama teman-teman gitu ya. Ada tanggung jawab moral akhirnya. Bukan karena tekanan dari pimpinan, iya, itu yang saya maksudkan. Terus ada ya, betul. Yang ini dalam menjalankan prosedur yang tadi panjenengan sampaikan, ada tantangan. Ada tantangan-tantangan. Mungkin ketika melaksanakan yang ini, hambatannya kan pasti ada gitu. Iya. Kira-kira yang biasanya panjenengan hadapi hambatan-hambatan untuk faktor keadilan. Kadang-kala ketika kelemahan leadership pengambilan keputusan berdasarkan atas ikatan emosional itu, kalau kita sudah sangat dekat, kita sulit untuk adil. Itu tantangan besarnya, dan itu yang harus saya kalahkan. Ketika memang datanya menunjukkan harus ada keputusan, ya kami akan ambil. Jadi kami ketika sudah sangat sulit memutuskan, maka data yang kami pegang, bukan ikatan emosional. Terus maksudnya ya saya, ketika memang meskipun sedekat apa, tetapi ketika berulang kali kita sudah kan selalu ada catatan ya, selalu ada catatan, ini berapa kali, datanya sudah sekian, sedekat apapun ya saya harus ambil. Saya harus ambil karena secara data faktual, dan saya tidak mau kemudian kedekatan itu merusak sistem yang sedang kita bangun. Akhirnya menjadi sebuah kecemburuan sosial yang akhirnya menjadi bumerang. Tantangannya di situ. Apakah ada jadwal panjenengan menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu jalankan? Kalau jadwal tidak, karena memang jarang sekali kami temukan itu. Tetapi yang kami lakukan tidak melakukan dalam konteks menyelesaikan persoalan, tapi bagaimana kami lebih mengarah kepada preventif, bagaimana persoalannya tidak muncul. Kalau yang ini saya terjadwal,
Jadi ada kegiatan, ruqyah, pembinaan ruqyah, ada koordinasi. Dengan koordinasi ini kan sebenarnya cukup memberikan informasi yang lebih tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus disiapkan. Kadang-kala pegawai itu tidak bisa memenuhi standar kerja karena memang tidak paham, tidak bisa memenuhi harapan karena memang tidak tahu indikator mencapainya gitu ya, sehingga maka jadwal koordinasi itu rutin setiap pekan. Kemudian kami ini ada kajian sakinah bersama Alifas. Nah, ini salah satu preventif kami untuk menjaga agar persoalan-persoalan kepegawaian itu tidak muncul. Di mana kajian itu kami menghadirkan seluruh keluarga, baik suami dan istri, untuk mendapatkan kajian bersama tentang bagaimana Alifas, bagaimana rumah, dan bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama. Dan di forum itulah kemudian saya pastikan bahwa para suami dan para istri yang bekerja di SMP Alifas, saya pastikan aman hijabnya, aman pergaulannya, aman insya Allah ibadahnya, begitu ya. Sehingga saya juga membuka diri ketika para suami dan istri tampak berbeda di rumah, dulu dikonsultasikan. Saya ewangi dalam tanda kutip, saya ewangi nyetol, begitu. Saya ewangi nyetol, ayo, begitu. Karena saya sering bilang kepada teman-teman bahwa yang bekerja ini sebenarnya intinya diri suami. Kalau suami berangkatnya mencucu, mengantarkan istrinya mencucu, saya yakin kita nggak dapat berkahnya, nggak akan bisa menjalankan tugas dengan baik karena suaminya nggak ridho. Dari penyenangan yang sudah saya sampaikan, jadi banyak cerita yang saya dapatkan, gitu ya. Adakah atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam membantu mengambil keputusan? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ibu dalam mempermudah mengambil keputusan? Supportive. Saya punya tim yang sangat support. Saya punya nyaris frekuensi yang sama. Kita punya nilai-nilai yang sama. Kita punya lingkungan yang sama. Sehingga ketika kita berangkat dengan tujuan dan visi yang sama, maka jarang sekali kita akan ada alami benturan. Sehingga ketika sesuatu kebijakan diambil, nyaris semuanya dengan pemikiran yang sama karena latar belakangnya sama dan kebiasaan kita sama. Itu yang paling besar, membantu begitu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah? Empati. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan tanpa empati. Pasti kita akan membutuhkan itu dan kita bisa menyelesaikan itu saat kita bisa memposisikan, jika aku jadi dia gimana ya, gitu ya. Sehingga kita tidak merenteng memegangi sebuah aturan begitu ya. Sekali boleh memang untuk kemudian memposisikan diri, kalau aku jadi dia sanggup nggak ya, gitu ya. Sehingga kita bisa merekomendasikan sesuatu yang juga mungkin kami lakukan, gitu ya. Tidak kemudian merekomendasikan, menasihatkan sesuatu yang saya sendiri tidak sanggup melakukan itu, gitu. Dan tidak jauh kok persoalan kami itu ya, paling persoalan istri, persoalan menantu, persoalan ibu, persoalan anak, nggak jauh dari situ. Kalau bersama dengan wali murid itu kan kami ada SOP. Ya kalau ada SOP itu kan misalnya kan nggak boleh begini, tapi kok masih dilakukan, konsekuensinya sudah jelas, langsung aja kita berikan begitu. Tapi untuk hal-hal yang bersifat benturan etika moral itu yang kita tidak bisa serta-merta dengan hanya menggunakan tatib dan konsekuensi logis, perlu ada dialogis. Soalnya seperti itu, Sadayati, mohon maaf, banyak sekali hal yang saya dapatkan, dan itu luar biasa, pengalaman yang mungkin bisa menjadikan referensi saya mungkin di kemudian hari gitu ya, dalam mengambil keputusan juga, bahwasanya memang kalau saya ambil kesimpulan memang berangkat dari bagaimana kita mengemas lembaga ini dengan hati gitu ya, Ustazah ya, empati kita, keterikatan emosional kita dengan teman-teman di sekitar. Jadi tidak ada istilah atasan dan bawahan, jadi lebih pada bagaimana ini
sebuah keluarga yang luar biasa. Terima kasih. Kalau saya tadi menyebutkan Ustazah, begitu bingung ya Ustazah. Karena luar biasanya pendidikan yang juga saya ambil dari lembaga ini membawa saya sampai pada titik ini gitu, juga dari Al-Ikhlas. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu ya Ustazah. Siap. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala SMP Al-Ikhlas, Ibu Puji Lestari MPD. Banyak hal yang saya dapatkan dari lembaga yang luar biasa ini, dan satu hal yang perlu kita ingat bahwasannya bekerjalah dengan hati dan jadikan orang-orang sekitar kita adalah keluarga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.